Ashifa Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan agenda kita. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada malam hari ini perdana untuk kita belajar sesuai dengan agenda yang sudah kita tetapkan bersama-sama. Karena waktu sudah jam 8 tanpa menunggu yang lain dan toh cuma Ina yang belum hadir, maka acara ini segera kita mulai saja agar tidak terlalu malam. Sebelum saya serahkan waktu ini ke Pak Ustadz, apakah teman-teman sudah mempersiapkan juz 30-nya? Insya Allah. Sudah ya. Insya Allah sudah, Pak. Dan Insya Allah siap Pak Haji. Oke, sekarang silahkan mic-nya dimatikan sendiri. Semuanya dimatikan. Kecuali Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Kita belajar insya Allah sampai di jam 10. Ya, kita persiapkan sampai jam 10. Mari kita manfaatkan. Selagi belum ada ruang tanya jawab, mohon mic-nya ditutup. Terima kasih. Waktunya langsung saya serahkan ke Pak Ustadz. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jazakumullah khairan Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah, hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan perdana di materi kaderisasi guru Al-Quran. Nah, insya Allah untuk materi perdana ini kita akan melihat dulu bacaan Al-Qurannya seperti apa. Jadi nanti kita bisa buat ke depannya program-program untuk mengefisienkan waktu agar setiap huruf per huruf khususnya bisa kita perbaiki dengan sangat maksimal. Karena yang paling penting yang akan kita maksimalkan di materi kaderisasi ini adalah yang pertama itu dari sisi talakinya, yang sebagaimana pekan lalu kita sudah bahas, yaitu dari sisi talaki, memperbaiki huruf per hurufnya agar bisa konsisten. Nah, insya Allah, sebagaimana yang sudah diinfokan, kita akan di juz 30, khususnya kita akan di surat Al-Ma'un dulu. Bisa dipersiapkan dulu surat Al-Ma'un, surat ke-107. Nah, Ustaz. Nah, ini kalau udah ketemu, nanti kita masing-masing per orang membaca terlebih dahulu surat Al-Ma'unnya, baru nanti sama-sama kita koreksi bersama dan perbaiki satu persatu insya Allah. Ini khusus materi hari ini aja, kita mulai dari Al-Ma'un, nggak mulai dari An-Nas ataupun dari An-Naba, karena di surat Al-Ma'un ada beberapa huruf yang bisa dibilang mencakup semua yang ada di juz 30 ini. Khususnya huruf-huruf yang paling sering terbaca agak keliru. Makanya saya pilih yang surat Al-Ma'un. Nanti kalau ini sudah terlihat bacaannya seperti apa, mana yang harus kita benar-benar maksimalkan di dalam perbaikannya, baru kita akan mulai antara dari An-Naba atau dari An-Nas insya-Allah. Sudah ketemu ya surat Al-Ma'un ya? Iya, sudah Ustaz. Oke, kita mulai dari peserta yang ini aja kali ya, yang ada di absen yang dikirimkan. Nah, kita mulai dari Bapak Randy Ruhaindi. Surat Al-Ma'un dari awal sampai akhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, mulai ya Ustaz. Iya Bapak, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul azim. Masya Allah. Bapak Randy, Masya Allah. Bacaannya sangat-sangat bagus nih. Tinggal yang ini yang tadi saya tulis, catatannya ada 6 huruf. Khusus ada 6 huruf dan ada 3 huruf yang 4 huruf yang masuk dalam kategori tebal. Nanti insya Allah di akhir saya jelaskan catatannya ya. Oh iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Afwan. Kemudian Pak Abdurrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul azim. Masya Allah, mumtaz. Indah sekali suaranya Pak Abdurrahim. Insya Allah. Syukran Ustaz. Afwan. Insya Allah nanti di akhir saya kasih catatan-catatannya. Bapak Mas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul azim. Masya Allah. Baik Pak Mas Duki. Insya Allah catatannya di akhir ya. Ustaz. Bapak Muhammad Sholih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid
الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sabar teman-teman, Pak Ustadznya kayaknya sinyalnya. Oh, mohon maaf. Agak tadi keluar, mohon maaf sinyalnya nih. Diulang Bapak Muhammad Sholih dari ayat 6 sampai 7. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Masya Allah, mumtaz. Bagus sekali Bapak Muhammad Sholih. Alhamdulillah. Insya Allah catatannya nanti di akhir. Bapak Hisham Muhtadi. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Masya Allah, mumtaz. Bagus sekali Pak Hisham. Bapak Asmad. Bapak Asmad, mikrofonnya belum nyalain. Nah, ini sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah nyala tadi? Iya, sudah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid
الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sadaqallahul azim. Masya Allah. Bagus Bapak Asman. Alhamdulillah. Insya Allah catatannya di akhir. Baik, terima kasih Ustaz. Ini Supingatun ibu atau bapak ya? Itu istri saya Ustaz lagi masih di Saudi lagi umroh gitu. Oh, Masya Allah. Baik. Iya. Lagi persiapan pulang ini hari ini. Oh, hari ini ya? Masya Allah. Fi amanillah. Iya, persiapan pulang. Iya, Ustaz. Oke, kemudian Ibu Laili Nu'minah. Ibu Laili tadi sebelum Nu'minahnya sampai sekarang belum masuk, Ustaz. Oh, baik. Berarti ke Ibu Eni. Iya, Bu Eni ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Ya, Afwan. Bagus juga. Yang terakhir Ibu Rahmawati Maulida. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Baik. Bagus Ibu Rahmati. Ini di absensi saya sudah selesai nih. Apa ada yang belum disebutkan? Sudah, Pak Ustaz. Sudah semua ya? Sudah semua. Oke, alhamdulillah. Yang izin cuma satu. Yang satu nggak masuk. Baik. Oke, Masya Allah. Bacaannya Masya Allah bagus semua nih, alhamdulillah. Jadi catatan yang saya catat, saya sebutkan dulu dari awal, dari mulai Bapak Randy Rohandi. Ini ada 6 huruf yang jadi catatan. 4 huruf ini masuk dalam kategori huruf tebal dan tipis. Jadi kan kalau dalam mengucapkan huruf hijaiyah itu ada huruf yang masuk dalam kategori tebal, ada yang huruf yang masuk dalam kategori tipis. Nah, huruf yang masuk dalam kategori tebalnya ini yang masih agak kurang, seperti huruf bo, huruf bo, huruf so, juga huruf ro.
Nanti insya Allah kita akan perbaiki bersama. Iya Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Dan juga huruf ain dan hamzah. Tadi ain dan Iya. hamzah agak tertukar ya. Iya. Oke, itu aja catatannya. Iya, terima Kemudian kasih Ustaz. Afwan. Kemudian untuk Bapak Muhammad Abdul Rahim, ini juga sama dari sisi huruf tebal dan tipis. Ada huruf do, ada huruf so, ada huruf ro, dan ada huruf vo. Nah, ini dari sisi ketebalannya masih agak kurang, dan huruf do masih agak kurang dari sisi tebal dan juga dari sisi makhraj. Kemudian ada huruf ain. Nah, nanti rata-rata ini ada huruf ain. Catatannya di sini rata-rata ada huruf ain. Nanti saya akan garis bawahi ain yang mana yang saya maksud. Karena di sini ada banyak sekali huruf ain. Kemudian Bapak Mas Duki, nah selain huruf tebal juga seperti huruf po, huruf do, huruf so, dan huruf ro, ada juga huruf zalnya, huruf ain, dan huruf sin. Nah ini yang jadi catatan yang akan kita maksimalkan nantinya. Kemudian Bapak Muhammad Solih juga sama, huruf tebal, ini juga rata-rata huruf tebal yang dari sisi ketebalannya tuh masih kurang. Seperti Bapak Muhammad Solih sekarang, yaitu huruf do, huruf so, juga huruf ro. Nah, ada juga huruf ain dan huruf shin. Nanti lebih tepatnya akan saya tandai di mana-mana. Ya. Kemudian Bapak Hisham, Afwan. Kemudian Bapak Hisham Muhtadi. Nah, ini agak sedikit nih. Ada huruf ain pertama, kemudian huruf tebalnya 2. Huruf bo dan huruf so. Berarti huruf ro dan huruf to tidak termasuk. Begitupun Bapak Asmad. Alhamdulillah juga sama dengan Bapak Hisham. Huruf ain, bo, dan so. Kemudian Ibu Eni. Nah, ini huruf selain huruf tebal seperti huruf to, kemudian huruf do, kemudian huruf so, dan ro. Ada juga huruf-huruf lain seperti jim, zal, ain, sin, dan ha. Ha besarnya. Kalau yang terakhir Ibu Rahmawati lebih ke huruf tebal, huruf po, bo, dan so. Nah, jadi rata-rata semua agak kurang di bagian huruf tebalnya, kurang tebal. Nanti insya Allah kan kita latih sama-sama ketebalannya. Ini baru dari sisi ini hal yang biasa paling sering saya lakukan di awal-awal mengajar itu melihat dulu bagaimana bacaan setiap peserta itu. Jadi biar bisa dibuatkan materi yang memang khusus untuk memperbaiki huruf-huruf yang ada catatannya. Karena dalam mengajar itu ada hal yang dinamakan, saya lupa nama istilahnya, tapi bisa dibilang tuh kalau dalam istilah kalau kita periksa ke dokter itu biasanya kan kita diagnosis dulu kan. Nah, begitupun di dalam mengajar pun ada istilah seperti itu. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa membuat materi yang pas dan juga efisien, enggak kemana-mana dulu materinya. Yang penting fokus bisa memperbaiki apa yang jadi kekurangan di kelas tersebut. Nah, jadi ini rata-ratanya kebanyakan di huruf tebal. Jadi insya Allah nanti akan kita benar-benar maksimalkan di pengucapan huruf-huruf tebalnya dulu. Karena kalau saya sering membagi huruf hijaiyah itu terbagi jadi 2. Ada huruf yang tipis, ada huruf yang tebal. Di sini ada yang sudah belajar teori-teori seperti makharijul hurufnya atau sifat-sifat hurufnya belum? Insya Allah sedikit, Tat. Yang lainnya bagaimana? Sudah pernah, Tat, cuman mungkin ya perlu pendalaman kayaknya gitu. Ya, perlu murojaah dan pendalaman ya. Iya, Tat. Udah pernah ya. Ya, jadi terutama kan sifat huruf Tat yang sifat huruf yang kadang-kadang yang itu karena agak sulit ya, harus dihafal itu, Tat. Banyak ya. Iya, banyak ya sifat huruf. Ya, sifat huruf itu banyak, Masya Allah. Ada sifat huruf yang mempunyai lawan dan juga yang tidak punya lawan. Betul, Tat. Nah, jadi kan sifat huruf itu ada sifat tebal. Sifat tebal ada sifat istilah, ada juga sifat itbaq. Ada sifat istilah dan itbaq. Nah, kebalikannya berarti sifat-sifat tipis nih.
Nah, jadi huruf tebal huruf hijai itu terbagi dua, ada huruf tipis dan ada huruf tebal. Nah, untuk huruf tipisnya ini alhamdulillah Masya Allah di surat ini semuanya terbaca dengan baik semua. Kecuali tadi beberapa huruf seperti hamzah dan ain, terutama ain ya. Ain yang di ayat kedua ketika ainnya dalam kondisi tasydid. Ketika ainnya dalam kondisi tasydid. Tapi ketika ainnya dalam kondisi fathah, kasrah, dhamma, alhamdulillah terbaca dengan baik semua. Tinggal dalam kondisi tasydid. Nah, dalam kondisi tasydid, ainnya dibaca seperti ini semua dari tadi, kecuali Ibu Rahmawati. Ya do'u. Nah, ainnya jadi tertahan gitu. Ya do'u. Nah, kalau kita berbicara dari sisi teori, huruf ain itu punya sifat namanya bainiyah. Atau kalau kita pakai bahasa yang lebih sederhananya, suara ain itu ketika tasydid ataupun ketika sukun, dia tidak terputus suaranya. Jadi seperti ini, ya do'u, tidak terputus. Nah, tadi rata-rata agak terputus. Jadi huruf ain, kemudian juga ada huruf yang jadi catatan. Huruf tipis kan tadi saya bilang, alhamdulillah sudah sangat baik. Cuman dalam beberapa kondisi, salah satunya kondisi yang paling sering terbaca salah adalah dalam kondisi sukun. Seperti huruf sin yang tadi saya berikan catatan ada huruf sin yang kurang. Itu bukan karena huruf sinnya salah, tapi dalam kondisi sukun, seperti di ayat ketiga, ini terbaca kurang tepat. Seperti apa? Seperti ini. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi suaranya terjeda. Atau suaranya terputus. Begitupun yang lamnya. Ta'amil miskin. Nah, itu cara baca yang kurang tepat. Karena bacaan Al-Quran itu tidak boleh terpotong-potong seperti itu. Ta'amil miskin. Seperti itu. Itu yang huruf tipisnya tadi seperti huruf sin, juga huruf zal, begitupun huruf zal yang di ayat pertama ada tasydid yukazi. Nah, huruf zalnya juga sama, tidak terputus suaranya. Yukazi, suaranya masih harus mengalir atau bergetar. Yukazi. Yang terputus itu suara yang terputus dalam kondisi sukun itu cuman ada satu yang paling jelas itu, yaitu surat huruf hamzah aja. Selebihnya suaranya itu masih ada alirannya. Nah, berarti ini catatan-catatannya ya. Rata-rata huruf tebal. Kemudian kalau dari sisi huruf tipisnya kurang dari sisi pengucapan sukun-sukunnya aja. Oke, Masya Allah. Ini berarti pekan depan akan kita maksimalkan di huruf tebalnya. Nah, sekarang insya Allah kita akan mulai mentahsin surat Al-Ma'un yang tadi kita baca, agar pembacaannya bisa kita perbaiki khususnya dari catatan-catatan yang tadi sudah kita catat. Kita akan mulai dari ta'awuz dulu, karena tadi di beberapa peserta ketika membaca ta'awuznya agak menyatukan huruf dan terlalu cepat. Jadi membaca ta'awuz itu pertama kita harus rileks bacanya, jangan terlalu cepat, karena nantinya ada huruf-huruf yang tidak terbaca dengan jelas. Karena dalam membaca Al-Quran, huruf per huruf itu harus dibaca dengan jelas. Warattilil Qur'ana tartila, sebagaimana yang Allah firmankan, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil, di mana para ulama kita rahimahumullah di dalam tafsirnya mengatakan, salah satunya Imam Ad-Dhahhak menafsirkan bahwa makna tartil itu adalah iqra'hu harfan-harfan. Bacalah huruf per huruf itu dengan sangat jelas. Makanya untuk bisa kita merealisasikan pengamalan dari surat itu, dari ayat itu khususnya, kita harus bisa membaca huruf per huruf dengan sangat jelas. Dimulai dari ta'awuz. Nah, di ta'awuz kan dimulai dari A, atau dimulai dari alif atau hamzah. A'u. Nah, ketika kita mulai di sini, hal yang harus jadi catatan bagi kita adalah A-nya dengan a'u-nya itu jangan terlalu cepat. Seperti ini. A'u. Kalau dibaca seperti itu, A-nya jadi
terbaca tidak jelas. Harus dibaca a'u. Nah, itu cara membaca Al-Quran. Jadi huruf per hurufnya dibaca dengan jelas. Jadi bukan jadi bukan dibaca seperti itu. Harus jelas. A'udzu. Nah, alhamdulillah tadi pengucapan zalnya tuh Masya Allah bagus-bagus semua. Catatannya yang tadi aja di bagian tasydid, khususnya di ayat pertama, zalnya jangan tertahan seperti ini. Yukadzi. Harus tetap bergetar. Yukadzi. Nah, kalau yang di ta'awuz, itu kan berharokat dhammah, itu pun sama, suaranya masih agak sedikit bergetar. A'udzu. Suaranya jangan sampai terputus. A'udzu billahi minasy. Nah, di sini huruf shin yang tadi rata-rata juga ada kurang ketika membaca shin-nya. Minasy. Kurangnya di mana? Kurangnya pertama, huruf shin-nya itu terlalu cepat. Minasyaito. Jadi tasydidnya tidak terbaca dengan baik. Kemudian huruf shin-nya dari sisi desis minasya itu kurang keluar. Jadi huruf shin itu desisnya paling banyak dan paling kuat. Minasya. Dan dalam kondisi tasydid juga suaranya itu harus dibiarkan mengalir dulu. Karena ini salah satu sifat yang harus kita tunaikan. Jadi kan kalau huruf hijaiyah itu selain kita harus tahu di mana tempat keluarnya huruf, kita juga harus tahu sifatnya dari sisi praktik. Minasya. Nah, sifat shin seperti itu dinamakan dengan sifat rokhwah dan juga sifat tafasyi. Suaranya itu tidak boleh terputus. Minasya harus tetap mengalir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaiton. Nah, ini to yang tadi sempat saya berikan catatan, huruf to-nya agak kurang ketebalannya. Tapi to ini akan kita tunda dulu pembahasannya sampai pekan depan, insya Allah. Pekan depan akan kita bahas huruf to dan huruf tebal lainnya. Jadi kita fokus dulu hari ini untuk memperbaiki pertama dari sisi kejelasan, huruf per hurufnya harus dibaca dengan jelas, baik dalam kondisi sukun, tasydid ataupun dalam harokat. Juga huruf-huruf tipis yang tadi jadi catatan bisa kita perbaiki insya Allah. Jadi saya ulang, suara a-nya jangan harus jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Seperti itu. Kita mulai melatih dari Bapak Randy. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Tahu nggak, Ustaz? Ya, ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini a'u-nya udah jelas nih, alhamdulillah. Tinggal panjangnya terlalu panjang. A'udzu billahi, 2 harokat aja. Oh iya. A'udzu billahi. A'udzu. Gitu ya, Ustaz. A-nya jangan dipanjangin. Gitu. Ya, gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonnya masih terlalu panjang. Cukup 2 harokat aja. Syaitonir rajim. Ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, seperti itu. Masya Allah. Jadi jangan sampai terlalu panjang untuk belah harokatnya ya. Iya Ustaz. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah, AU-nya udah mulai jelas nih. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Kemudian Bapak Abdurrahim. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, A-nya jangan terlalu panjang. Jangan pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, seperti itu. Jadi A-nya jangan terlalu panjang. Oh ya, maaf Ustaz. Oke. Syukron. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Mas Duki. Bapak Mas Duki, mikrofonnya. Oke, belum ada. Kita lewat dulu ke Bapak Solih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shin-nya terlalu lama, Pak. Minasya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu terlalu lama ditahannya. Minasya. Itu terlalu lama. Jadi jangan terlalu lama. Minasya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, seperti itu. Jadi shin-nya jangan terlalu lama ditahannya. Minasya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf, tadi ketutup ininya Pak Ustaz. Apa namanya? Oh iya. Bapak Mas Duki ya? Iya Pak Ustaz. Iya, mangga Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf pro-nya jangan dijeda, Pak. Jangan lojim. Langsung mengalir gitu ya Pak Ustaz ya? Iya, betul. Lojim. Jadi bukan lojim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, seperti itu. Tinggal A-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, seperti itu. Jadi ro jangan dijeda. Yap. Barakallahu fiik. Ya, wafikum barakallahu Pak. Bapak Hisham. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A-nya kurang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, seperti itu. Jadi A harus tetap jelas. Jangan Ya, betul. Oke, Ustaz. Terima kasih. Afwan.
Bapak Asmad. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. To-nya terlalu panjang, Pak. Oh ya. Mantobnya jangan ya. Iya. Ya, baik, Ustaz. A'udzu billahi Pak, kurang alir malah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu. Jadi to-nya jangan terlalu panjang. Iya, kadang-kadang kepanjangan martobenya. Iya, betul. Belum bisa mengontrol itu Pak ya, yang sedang berapa gitu. Baik. Iya, harus mulai dilatih. Oh iya, baik. Ibu Eni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A-nya kurang. A'u. Billahi minasyaitonir rajim. Nah, huruf shin-nya jangan terlalu lama, Bu. Jangan minasya. Itu terlalu lama. Minasya. Iya, Ustaz. Billahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Masya Allah. Jadi shin-nya jangan terlalu lama untuk dialirkan ya. Iya, terima kasih Ustaz. Afwan. Ibu Rahmawati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Masya Allah. Bagus Ibu Rahmawati. Terima kasih Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Dari ta'awuz aja ya. Ada banyak catatan ya. Khususnya di bagian a'u. Di bagian hamzah atau di bagian alifnya jangan sampai tidak jelas. Jangan a'u. Tapi a'u. A'u. Karena alif atau hamzah itu harus tetap dibaca dengan jelas. A'u. 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 Kemudian catatan kedua di huruf shin. Minasya. Jangan terlalu lama. Minasya. Nah, itu terlalu lama mengalir. Minasya. Minasya. Sedikit aja. Minasya. Minasya. Dan yang ketiga dari sisi panjangnya. Nah, hati-hati memanjangkan lebih dari 2 harokat pada mat tabi'inya. Oke, Masya Allah. Selebihnya Alhamdulillah bagus sekali nih. Tinggal dicatat apa yang tadi kurangnya, supaya ketika kita masuk di ta'awuz, tetap bisa kita jaga kekonsistenannya. Oke, kita masuk sekarang di basmalah. Nah, ini juga hal yang harus kita perhatikan. Bismi. Nah, huruf sin di basmalah ini, bismi, ini juga mengalir ya. Mungkin ke depannya akan sering terdengar nih kata mengalir dari saya, atau kata terjeda, atau kata tidak terputus suaranya. Itu akan terus-menerus saya ulang-ulangi. Kenapa? Karena itu adalah kalau saya itu lebih ke ngambil intisarinya dulu. Jadi ketika mengajar itu kan tadi disampaikan juga ada yang bilang kalau sifatul huruf itu terlalu banyak, bingung untuk kita hafalkan. Ada sifat huruf yang sifatnya punya lawan, itu aja udah ada 10. Kemudian juga ada sifat yang tidak punya lawan. Nah, biasanya kalau saya pribadi sering di awal-awal ya, tentu di awal-awal untuk melatih kekonsistenan dan dari sisi pemahaman. Karena yang paling penting itu kita bisa paham dan bisa praktik dengan baik. Jadi ketika saya bilang misalnya ini suaranya mengalir, maka itu maksudnya sebenarnya ada beberapa sifat yang saya ambil intisarinya, seperti mengalir itu berarti ada sifat rokhawahnya, ada sifat istitolahnya, misalnya untuk huruf do, ada sifat al-inhirafnya, misalnya untuk huruf lam dan huruf ro, ada juga sifat
tafasyinya untuk huruf sin misalnya, atau juga ada sifat sofirnya untuk zai, sin, dan so. Jadi ketika saya bilang, oh ini suaranya harus mengalir, berarti di situ sebenarnya ada beberapa sifat, cuman belum saya sebutkan sifat apa saja. Karena yang paling penting kita paham dulu praktiknya seperti apa. Kalau masalah menghafal sifat, nanti insya Allah di akhir kita akan pelajari sama-sama. Jadi bismi, huruf sinnya harus mengalir, tidak boleh terputus suaranya. Terputus seperti apa? Seperti ini. Bismi, bismi, bismi. Nah, jadi kalau di dalam Al-Quran, kita tidak boleh memutus huruf per huruf. Bismi, bismi. Karena itu sama saja kita memisahkan yang tadinya satu kata, jadi dua kata. Bismi, ini tidak boleh dipisahkan. Bismi. Bismillahi. Nah, perhatikan di lafaz Allah, itu mad tabi'i, hanya dua harokat, tidak boleh lebih. Bismillahi. Bismillahi. Kemudian setelahnya kita akan ketemu kata Ar-Rahman dengan kata Ar-Rahim, di mana dua-duanya huruf ro di situ bertasydid. Nah, huruf ro bertasydid seperti tadi yang dita'awuz tidak boleh terjeda atau tidak boleh terputus suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi suaranya masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian huruf ha, Rahman, Rahim, itu harus selalu dibaca dengan sangat jelas. Karena di bahasa Arab itu kan ada dua ha, satu ha besar yang dari pangkal tenggorokan, yang satu lagi ha kecil yang dari pertengahan tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kita mulai lagi dari Bapak Randy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf sin-nya terlalu cepat, Pak. Bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Jadi sin-nya jangan terlalu cepat. Bismillah. Tapi biarkan dia mengalir dulu. Bismillah. Ya, Ustaz. Itu aja, terima Bapak kasih. Randy. Ya. Afwan. Bapak Abdul Rahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masya Allah. Mumtaz. Bagus sekali nih. Alhamdulillah. Bapak Mas Duki. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf H di bagian Ar-Rahmannya kurang terbaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Ini Masya Allah. Jauh lebih bagus, Pak. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Muhammad Salih. Bismillahirrahmanirrahim. Mad tabi'inya terlalu lebih nih. Dua harokat saja. Iya, terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, panjangnya seperti itu aja. Jadi jangan terlalu lebih dari itu. Terima kasih, Ustaz. Afwan. Bapak Hisham. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, bagus Pak. Mumtaz. Alhamdulillah. Bapak Asmad. Baik, Ustaz. Bismillah. Kepanjangan tuh. Ini susah ngontrolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Huruf sinnya sekarang yang terlalu cepat. Bismi. Oh, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Rahman terlalu panjang, Pak. Oh ya. Iya, Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masya Allah. Ini jauh lebih bagus, Pak. Alhamdulillah. Tinggal melatih nih panjang pendeknya. Iya, mata B-nya susah tadi. Baik, makasih. Oke, Masya Allah. Afwan. Ibu Eni. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah, terbaca dengan baik, Bu Eni. Terakhir, Ibu Rahmawati. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagus sekali, Ibu Rahmawati. Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Kita berarti sudah menyelesaikan dua. Pertama, ta'awuz. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Ustaz. Mohon maaf, ini siapa? Laili Mu'minah, Ustaz. Oh iya, Ibu. Bu Laili Nu'minah. Ya, kita di surat Al-Ma'un. Ya, Ustaz. Oke, nanti insya Allah ketika di bagian ayat pertama, bacanya ya. Saya jelaskan dulu sekarang. Boleh. Siap. Alhamdulillah, kita tadi sudah menjelaskan pertama ta'awuz, yang kedua basmalah. Nah, catatan utama yang ada di ta'awuz dan basmalah adalah pertama dari sisi panjang pendeknya, hati-hati, kita harus bisa mengontrol jangan sampai lebih dari 2 harokat. Nah, yang kedua, dari sisi kejelasan setiap huruf. A-nya harus dibaca dengan jelas, hati-hati jangan terlalu buru-buru. A-u. Kemudian juga di basmalah, bismi. Sinnya jangan terlalu cepat, bismi. Suaranya harus tetap mengalir. Nah, dari 2 ayat itu kan biasanya 2 ayat itu tuh 2 ayat yang paling sering kita jadikan pembuka ketika kita membaca Al-Quran. Baik ketika kita sendiri ataupun ketika kita berjamaah tadarusan. Nah, hal yang harus kita perhatikan adalah 2 hal tersebut, yaitu ta'awuz dan juga basmalah, tetap harus dibaca dengan sangat baik ya. Jadi kan kadang kita udah belajar ta'awuz dan juga basmalah, kadang ketika baca Al-Quran masih suka seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca ayatnya dengan tartil. Padahal tartilnya harus kita mulai juga dari ta'awuz, juga dari basmalah. Terlebih basmalah itu termasuk dari bagian Al-Quran. Jadi harus kita benar-benar maksimalkan, perhatikan huruf per hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai masuk ke ayat yang pertama. Ara'aita. Nah, ini ara'a. Ini A-nya itu hamzah ya, bukan ain. Ara'aitallazi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa saya akan mengulangi kata mengalir. Nah, huruf lam di sini bertasydid. Ara'aitalla. Lamnya harus mengalir suaranya. Ara'aitalla. Jadi jangan dijeda. Ara'aitalla. Jangan seperti itu. Ara'aitallazi yukazzi. Nah, begitupun juga huruf zal di sini bertasydid. Di mana huruf zal itu punya karakteristik dia agak sedikit bergetar. Ara'aitallazi yukazzi. Jadi jangan ditahan. Yukazzi. Suaranya masih harus mengalir. Yukazzibu. Ara'aitallazi yukazzibu biddin. Seperti itu.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita praktik dari Bapak Randy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin. Ya, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Masya Allah. Di sini jauh lebih bagus, Pak. Alhamdulillah di ayatnya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Afwan. Bapak Abdurrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin mencoba, Ustaz. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Masya Allah. Mumtaz. Bagus semua ini, alhamdulillah. Tidak ada yang dijeda. Kemudian selanjutnya Bapak Mas Duki. Mohon izin Pak. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Masya Allah. Zalnya alhamdulillah. Bagus sekali Pak Mas Duki. Bapak Muhammad Salih. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Diulang. Ara'aital ladzi. Itu dijeda. Jadi jangan ara'aita. Langsungin ara'aita. Ara'aital ladzi Di bagian ro-nya jangan berhenti, Pak. Jangan ara'aita. Karena ara'aita itu satu kata. Nggak bisa dipisah. Ara'aita. Ara'aita. Ya. Gitu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, sekali lagi. Ara'aital ladzi jangan dijeda. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, seperti itu. Jadi jangan dijeda di bagian ro-nya ya. Jangan ara'aita. Harus ara'aita. Ya. Terima Ya, kasih Pak Ustaz. Afwan. Bapak Hisham. Ya Ustaz. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Masya Allah, bagus Bapak Hisham. Alhamdulillah. Bapak Asmad. Baik. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Masya Allah, mumtaz. Bagus sekali Bapak Asmad. Alhamdulillah. Ibu Eni. Ya Ustaz. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Diulang Bu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Bukan yukau. Jangan seperti itu. Yukau. Tapi yukaz. Gimana? Suara putus. Ini suaranya ada suara ini ya? Apa di saya aja ya? Enggak, dari Mbak ini suaranya kurang jelas tuh Pak Ustaz. Sama iya. Ustaz di sini juga. Dari Mbak ini kayaknya nggak tahu. Iya Pak, sinyalnya jelek ini baru hujan. Oh, jangan. Saya ulang ya Ustaz. Diulang, Ibu Eni. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, di bagian zalnya jangan dibaca seperti ini. Yukawi. Jadi sebibirnya jangan diangkat ke atas. Jangan yukawi. Tapi yukazi. Oh gitu ya. Saya ulang ya Ustaz. Maaf. Ya.
Alladzi yukadzibu biddin. Lagi? Alladzi yukadzibu biddin. Masih naik itu? Masih naik. Yukazi. Yukalzi. Jadi Nah gitu. Jadi ketika kasroh itu bibir bawah kita tuh harus naik ke bawah, harus turun ke bawah. Yukazi. Jadi bukan naik ke atas. oh, ke atas harus ke bawah ya? Harus rata gitu ya Ustaz? Iya, kalau kasroh berarti ke bawah. Oh, halo. Diulang lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, ini jauh lebih bagus, Bu. Lagi? Dikebawahin lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, Masya Allah. Ini jauh lebih bagus. Jadi, zalnya jangan naik ke atas ya, bibir ininya, bibir bawahnya. Ya, makasih Ustaz. Apa? Ibu Rahmawati. Iya Ustaz. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Masya Allah. Bagus sekali nih, Ibu Rahmawati. Apa? Ibu Laili. Siap Ustaz. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, zalnya jangan ditahan seperti ini, yukadzi. Tapi biarkan dia mengalir. Yukadzi. Yukadzibu biddin. Ya, seperti itu. Lagi? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kurang ya Ustaz? Nah, seperti itu. Kalau yang awal, zalnya yukadzi ditahan. Kalau yang kedua tadi jauh lebih bagus, yukadzi. Jadi zalnya harus bergetar ya. Yukadzi, masih mengalir. Oke, Masya Allah. Ayat pertama catatan utamanya berarti ada dua ya. Yang pertama, aro'aita. Ini suara apa? Itu suara Laili itu mic-nya dia pakai loudspeaker berarti itu atau pakai dua akun. Ina jangan Laili jangan kayak gitu. Jadi suara Pak Ustadz dan yang lainnya jadi berbalik. Itu dari Ina ini, dari Ina ini. Aku nggak pakai apa-apa. Tapi suara saya jelas deh sekarang. Kalau agak ini ya, agak mantul Ustaz. Iya, agak jadi agak mantul ya. Ditutup aja speakernya, Mbak Laili Mukminah. Mikrofonnya ditutup. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi catatan utama pertama ketika membaca Al-Quran kita tidak masih ada ya? Kayaknya dari Pak Hisam deh ya. Iya, dari Pak Hisam kayaknya. Dari Pak Hisam, betul. Iya. Udah saat. Oh, sudah ya? Alhamdulillah sudah ada. Pak Hisam mungkin dimatikan dulu mikrofonnya, Pak Hisam. Mikrofonnya. Pak Isam nggak bisa matiin mikrofon kayaknya. Tadi bagus tadi ya? Iya, tadi nggak apa-apa ya. Sekarang Pak Isam jadi memantulkan ini suara nih. Jadi sekarang. Iya, suaranya jadi tabrakan. Nah, suara dari luarnya juga jadi masuk ke sini. Alhamdulillah sudah ada. Oke, jadi catatannya pertama di bagian aro'aita. Nah, itu jangan sampai kita menjeda ya. Jangan aro'aita. Tapi harus langsung aro'aita. Terlebih lagi aro'aita itu satu kata. Aro'aita.
Ara'aita. Kemudian huruf zal. Nah, huruf zalnya alhamdulillah. Tadi bagus semua. Dibacanya tidak ada yang terbeda. Cuman catatan untuk Bu Eni, jangan sampai Oke, alhamdulillah. Jangan sampai bibir bawahnya agak menaik. Yukalli. Nah, kalau yukalli, bibir bawahnya naik, itu akan jadi suara tebal. Yukalli. Jadi hati-hati. Jadi bibir bawahnya jangan sampai naik. Yukazi. Seperti itu. Ya, alhamdulillah Ibu ini setelah dilatih, Masya Allah. Pengucapannya jauh lebih bagus. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Nah, ini ayat yang tadi saya bilang, huruf ain rata-rata di sini agak kurang. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, huruf ain di sini bertasydid. Huruf ain di sini bertasydid. Jadi suara ain itu tidak terputus. Suara ainnya masih mengalir. Yad'u. Fadzalikal ladzi yad'u. Suaranya masih mengalir. Yad'u. Jadi jangan yad'u. Kalau yad'u itu suaranya jadi terputus. Sementara ain suaranya tidak terputus. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Seperti itu. Kita mulai dari Bapak Randy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Masya Allah, ini jauh lebih bagus, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi harus seperti itu ya. Terima kasih. Jangan yad'u. Ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Afwan. Bapak Abdurrahim. Ya, insya Allah siapkan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Masya Allah. Seperti itu. Jadi ainnya tidak tertahan. Alhamdulillah. Bapak Mas Duki. Mohon izin Pak Ustaz. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sekali lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, seperti ini Pak Mas Duki, Masya Allah. Jadi ainnya tidak tertahan. Ya, alhamdulillah. Bapak Muhammad Salih. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Masya Allah, bagus sekali nih ainnya. Alhamdulillah, pertahankan. Terima kasih Pak Ustaz. Afwan. Bapak Hisham. Ya Ustaz. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Diulang. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu masih agak sedikit menahan. Yad'u. Jadi suaranya jangan sampai terputus. Yad'u. Yad'u. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, seperti itu. Lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, Masya Allah. Seperti itu Pak Hisham. Jadi tidak ditahan ya. Ustaz. Bapak Asmad. Baik. Halo. Cek. Bapak Asmad, mikrofonnya belum nyala nih. Cek. Nah, ini sudah. Iya. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, benar. Seperti ini Pak Asmad. Alhamdulillah. Suaranya. Ya, suaranya masih tabrakan ini. Iya. Ibu Eni. Ya Ustaz.
Alladzi yad'ul yatim. Diulang. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Nah, Masya Allah. Ini ainnya bagus sekali, Bu Eni. Alhamdulillah. Ibu Rahmawati. Ya Ustaz. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Masya Allah. Mumtaz. Bagus nih Bu Rahmawati. Terima kasih Terakhir, Ustaz. Ibu Laili. Afwan. Ibu Laili, mikrofonnya. Ya Ustaz. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, Masya Allah. Bagus Bu Laili. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Afwan. Oke, Alhamdulillah nih. Huruf ainnya bagus-bagus semua sekarang. Jadi huruf ain ketika sukun, ketika tasydid seperti itu, ya do'u, suaranya tidak terputus. Alhamdulillah. Karena kan yang ketika awal-awal tadi saya tes baca al-ma'unnya, ya do'u, rata-rata menahan. Nah, pas tadi kita tes, di ayat kedua, ya do'u, Masya Allah, itu jauh lebih bagus. Jadi pertahankan huruf ainnya tidak terputus, suaranya masih mengalir. Ya do'u, dan itu sifat ainnya. Masya Allah, bagus. Nah, sampai ayat kedua ini, dari ta'awuz sebenarnya, dari ta'awuz, basmalah, ayat pertama dan ayat kedua, nah ini semua catatan yang tadi saya sebutkan, dari mulai Bapak Rendi sampai Ibu Rahmawati, sudah selesai nih. Alhamdulillah, zalnya sudah terbaca dengan baik, tidak terputus. Kemudian di ta'awuz, sudah mulai tidak, sudah mulai menjelaskan huruf hamzah dan huruf ainnya. Dan juga huruf ainnya alhamdulillah di sini sudah sangat-sangat bagus. Huruf ainnya tidak terjeda, Masya Allah. Selebihnya kalau dari ayat 3 sampai ayat ke-7 yang tadi saya masukkan catatan itu lebih ke huruf tebal. Tapi huruf tebal insya Allah akan kita pelajari pekan depan. Jadi belum akan kita fokuskan hari ini. Jadi catatannya itu ya, dari 4 ayat yang sudah kita pelajari. Pertama dari ta'awuz, a'udzu, a-nya harus dibaca jelas, jangan sampai a'udzu, karena membaca Al-Qur'an itu harus membaca dengan jelas ayat per ayatnya, huruf per hurufnya. Kemudian juga huruf shinnya, minasya, jangan sampai shinnya terjeda, minasya, harus tetap mengalir, minasyaitu. Dan dari sisi panjang pendeknya, mad tabi'inya harus 2 harokat, tidak boleh lebih. Selebihnya seperti yang tadi di basmalah ayat 1 dan ayat kedua. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, kita cukupkan dulu sampai 2 ayat ini ya. Mohon maaf sekali untuk hari Sabtu ini, karena saya jam 1 malam ini ada ujian. Jadi bisa sampai jam 10. Siap, Pak. Masya Allah, syukran jazilan Ustaz atas ilmunya, Masya Allah. Luar biasa sekali. Ada yang ingin ditanyakan? Ini mengenai huruf isti'la itu, cara menebalkannya, apakah bibir kita itu perlu dinaikkan atau tidak, Ustaz? Menebalkan huruf, iya, perlu dimonyongkan atau tidak gitu, huruf-huruf isti'la, Tat? Ya, pertanyaannya dimonyongkan apa enggak ya? Iya, na'am, Tat. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya insya Allah pekan depan akan kita bahas lebih dalam sekaligus latihan insya Allah. Tapi kalau dari sisi isti'la itu apapun gambarannya, gambaran huruf isti'la itu bagaimana cara menebalkannya, apakah kedua bibir kita itu harus monyong apa enggak. Nah, jadi di makharijul huruf, di tempat keluarnya huruf itu kan ada 17 tempat keluarnya huruf. Di mana dari 17 itu ada dari 17 itu para ulama mengkelompokkannya ke dalam 5 kelompok. Kelompok pertama, huruf itu keluar dari jauf, namanya al-jauf.
Mungkin udah pernah belajar juga teorinya ya. Al-jawf itu kan dari rongga tenggorokan ke rongga mulut. Yang kedua, dikelompokkan masuk dalam kategori al-halq, namanya al-halq itu masuk dalam tenggorokan, baik tenggorokan pangkal tenggorokan ataupun pertengahan tenggorokan, juga pangkal tenggorokan, pertengahan tenggorokan, ujung tenggorokan. Kemudian ada juga huruf yang masuk dalam kategori lisan. Lisan itu lidah. Berarti fokusnya cuma di lidah. Dan ada juga huruf yang masuk dalam kategori bibir. Berarti bermain di bibir dan juga masuk dalam kategori khayshum atau di hidung. Nah, dari kelima kelompok itu, huruf-huruf tebal itu keluarnya dari kelompok ketiga, yaitu kelompok lisan, kelompok yang keluarnya dari lidah. Artinya, huruf tebal itu sebenarnya yang perlu ditebalkan itu bagaimana cara kita bermain lidahnya, bukan dari sisi bibirnya. Itu sebabnya Syekh Aiman Sweid, salah satunya hafizahullah, pernah mengatakan bahwa untuk menebalkan huruf itu sebenarnya bukan bibir kita yang dimonyongkan, tapi dari sisi lidahnya. Karena kalau misalnya kita memonyongkan bibir kita ketika mengucapkan huruf tebal seperti bo atau so atau to, kemudian zo dengan cara memonyongkan, kata beliau hafizahullah, itu sebenarnya bisa masuk dalam kategori aib bagi seorang pembaca Al-Quran, karena membaca bukan pada tempat keluarnya, jadi malah menambah tempat keluar huruf. Padahal huruf yang keluar dari bibir itu cuma sedikit, cuma huruf waw, ba, fa, dan mim. Dan dari keempat huruf itu, ba, fa, mim, dan waw, cuma satu huruf yang harus dimonyongkan, yaitu cuma waw aja. Wa, wi, wu. Selebihnya nggak monyong. Terlebih lagi huruf yang keluar dari lidah. Nah, triknya bagaimana cara kita agar bisa menebalkan setiap huruf-huruf tebal seperti huruf so, huruf do, huruf to, huruf zo, itu insya Allah kita akan latih pekan depan. Seperti itu, wallahu a'lam. Nah, syukran jazilan Ustadz. Masya Allah. Tapi Ana masih penasaran nih Tad sama perbedaan sifat isti'la dengan itbaq itu di apa ya Ustadz ya? Perbedaan paling mencolok ya. Iya. Kalau isti'la itu pangkal lidah kita yang naik ke atas. Kalau itbaq itu hampir keseluruhan lidah kita yang naik ke atas. Iya. Bedanya di situ. Itu yang menyebabkan huruf-huruf itbaq itu jauh lebih tebal. Nah, syukran Ustaz. Afwan. Asyifa Center.